Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya David Silahoy di The Comments. Dan hari ini kita akan membahas mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah membacakan putusan pengadilan atas gugatan yang diajukan PT CMNP kepada PT MNC Asia Holdings. Dan hasilnya pengadilan mengabulkan sebagian. Lalu seperti apa respon dari pihak MNC Asia Holdings? Kita akan berbincang dengan Direktur Hukum MNC Group, Pak Kris Taufik, dan juga tim kuasa hukum MNC Holdings, Beliandri Rudi. Selamat datang Pak Kris dan juga Pak Beliandri. Thank you. Terima kasih sudah hadir di The Comments. Terima kasih juga udah diundang. Oh, siap. Ini Sobat Sindo ingin tahu nih Pak. Ini kan diputuskan sebagian. Sebelum kita ke detailnya, ini akan langsung banding atau gimana? Iya lah, ya. Banding lah. Langsung banding ya. Oke. Dalam waktu 14 hari ini ya berarti sudah. Secara aturan kan kita diberi waktu 14 hari ya. Iya. Jadi kita akan mengeksersis hak itu. Kita akan coba. Cuman persiapannya tentu kita harus pelajari dulu Mas ya. Karena putusannya ini kita baru terima itu H+1 dari sejak dibacakan gitu. Jadi ya masih ada waktu dan kita juga baru dapat gitu ya. Jadi kita akan coba mendalami dulu sih putusan ini. Oke, ini kan dikatakan bahwa ada kejanggalan. Kalau tidak salah kemarin Pak Kris Taufik juga yang bicara ya. Mungkin bisa kasih sedikit poin-poin apa yang membuat kemudian jadi janggal? Ya kalau janggalnya itu ada dua, kondisi di luar putusan dan di putusan sendiri. Kalau di putusan ya yang jelas banyak ya, antara lain itu kan yang dimasalahkan itu kan NCD produk Unibank, gitu. Yang di BPKU tahun 2001 Unibank itu. Tapi di gugatan ini Unibanknya yang nerbitin produk, yang mengeluarkan produk ini itu malah nggak digugat sama sekali, nggak ada. Gitu. Padahal penting, kenapa? Karena gini, Unibank ini kalau nggak ditutup ya pasti dibayar produk ini. Ya. Sebenarnya nggak ada isu ini kan, masalahnya hanya karena ya ditutup. Lah tetapi pertanyaannya apakah dia masih harus bertanggung jawab? Ya yang bisa jawab kan dia sebenarnya. Tapi itu sama sekali tidak diundang. Karena nggak digugat. Dia Unibank nggak digugat kan sebagai penerbit. Terus Unibank BPKU ada yang mengambil alih tanggung jawabnya kan, seperti BPPN, terus pengelola aset dan sebagainya. Itu juga nggak digugat, gitu. Terus siapa lagi direksi komisarisnya Unibank? Itu juga nggak. Jadi Unibank sebagai entitas tidak digugat, pengambil alih tanggung jawabnya Unibank juga tidak digugat, direksi komisaris sebagai pribadi yang waktu itu ikut mengeluarkan produk ini terlibat juga, itu juga tidak digugat, gitu. Terus kemudian ini kan dari tahun 99 itu sebenarnya sudah begitu NCD terbit sudah terjadi komunikasi antara CMNP langsung dengan Unibank, gitu kan. Terus dicatat dalam laporan keuangannya CMNP. Nah, orang-orang yang menandatangani laporan keuangan CMNP, mengakui transaksi dan sebagainya juga nggak digugat. Jadi peristiwa ini tidak akan bisa menjadi terang benderang. Tapi kan tiba-tiba semuanya diserahkan ke MNC ya, ke Asia Holding, yang fungsinya waktu itu sebenarnya jangan lupa fungsinya sebenarnya broker. Gitu. Nah, itu yang materi khusus mengenai putusan. Kejanggalan yang lain adalah yang di luar itu. Di luar itu apa? Contoh gini. Gugatan awalnya kan berapa ratus T gitu ya. Ternyata diputuskannya juga nggak segede itu, hanya berapa puluh juta gitu. 20 juta dolar. Juta dolar diputusnya, kecil sekali gitu. Tapi bagaimana glorifikasi terhadap gugatan yang segitu besar itu menurut saya luar biasa dan agak di luar kewajaran juga gitu. Terus kemudian digembar-gemborkan ada sita dan sebagainya, yang itu juga ternyata nggak ada. Tidak ada sita terhadap apapun gitu. Jadi kondisi kayak prasidangnya itu menurut saya juga janggal juga gitu. Terus menjelang putusan tiba-tiba muncul berita, saya itu dikirim berita
KPK turun mengawasi, terus ada kalimat kalau putusannya memenangkan shareholding artinya apa sih istilahnya, bukan disogok, apa sih istilahnya, jadi kalau putusannya memenangkan kita artinya pasti melanggar, nah kurang lebih gitu. Waduh. Jadi kalau udah langsung dibuat Sudah narasi divonis. gitu, statement begitu. ya, itu beberapa hari sebelum putusan, gitu. Nah pertanyaannya kemudian apakah ini kesengajaan untuk menggiring putusan atau tidak? Ya saya nggak mau berprasangka buruk ya, tapi menurut saya timingnya itu kok bertepatan gitu. Jadi agak susah untuk mengatakan ini tidak by design gitu. Kenapa? Timingnya. Gimana ada terus putusan. Nah pada saat putusan pun ada kejanggalan lagi nih terjadi. Satu, kita itu belum terima putusan, tiba-tiba beredar siaran pers dari pengadilan gitu. Di siaran pers menyebutkan soal pertimbangan hakim, padahal kita belum tahu tuh, tapi juru bicaranya sudah tahu. Mungkin dibisikin dulu sama hakimnya mungkin ini pertimbangannya, atau mungkin sebelum itu udah tahu gitu. Karena agak aneh, kita ini pihak kita belum tahu gitu. Kita baru baca lengkap itu hari ini pagi. Jadi kan itu kemarin, Iya. 23 baru lengkap gitu. Biasanya antara yang di-upload itu biasanya cuma amar, terus biasanya butuh berhari-hari sampai jadi gitu. Ini enggak satu hari, tapi kalau ini ya nanti orang bilang mau cepet kok nggak boleh gitu, ya boleh-boleh aja sih. Cuman maksud saya gini, pada saat kemarin siaran pers itu kita juga ngelihatnya kok aneh gitu. Nggak setiap perkara pengadilan itu mengeluarkan siaran pers, tidak. Kan setiap hari berapa putusan, nggak selalu, nah, gitu. Nah terus di situ ada pertimbangan, dia udah tahu, padahal kita belum terima nih, baru hari ini baru kita tahu, oh itu ternyata asalnya gitu. Makanya kemarin kan saya sampaikan kalau nggak ada itu kalimat-kalimat yang disampaikan di pertimbangan itu nggak ada itu, ya karena baru hari ini kita baca. Nah sekuen dan timing dari waktu-waktu yang periodisasi yang saya sebutkan tadi ini kalau dirangkai secara keseluruhan, saya melihatnya ini janggal gitu. Kenapa? Sepertinya ada prakondisi dengan framing-framingnya dibangun mengenai jumlah gugatan yang bombastis, sita dan sebagainya. Itu framing dulu. Setelah itu pematangan, kan gitu kalau orang strateginya kan gitu. Pematangan dengan penggiringan opini sebelum putusan gitu. Terus putusan keluar, ada siaran pers, seolah-olah ini adalah seperti ya saya membaca ini seolah-olah kayak ada mau menyampaikan pertanggungan jawab gitu. Kepada siapa saya nggak tahu gitu. Inilah yang menyebabkan kejanggalannya tadi. Makanya kita mau uji. Oke. Yang secara materi kita uji lewat dibantu dengan tim kuasa hukum banding. Yang lain ini kan menyangkut ada yang kode etik, ada yang lain keprofesionalitasan hakim. Ini akan kita uji juga lewat mekanisme yang lain gitu. Oke, singkat saja mungkin mekanismenya apa kira-kira untuk Ya, langkah? jadi kalau untuk produk hukum, contohnya putusan tentu upaya hukum, namanya banding. Ya. Nanti di pengadilan tinggi ada lagi kasasi ke Mahkamah Agung. Jadi itu yang tadi 14 hari itu. Nah kedua kalau untuk hakimnya itu ada dua sebenarnya, tapi rohnya adalah yang kita uji keprofesionalan, jadi kode etik dan perilaku hakim. Itu bisa dilaporkan ke Komisi Yudisial maupun ke Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung. Jadi nanti kita coba kedua itu. Baik, Kedua. sekarang berarti kita masuk ke yang tadi kejanggalan pertama. Mungkin bicara soal yang broker. Sebenarnya lebih kemana sih? Ini broker perantara atau udah arahnya juga prinsipal? Nah, gini, kalau dalam ini ngomongin transaksinya berarti transaksinya, ya. Transaksinya. Jadi udah jelas bahwa ini mungkin Pak Kris apalagi ya sehari-hari tadi bahasanya adalah business as usual gitu ya. Jadi memang perannya itu adalah arranger, bahasa transaksinya ya, arranger. Jadi tidak murni calo broker gitu ya, gitu. Di mana arranger ini punya tugas yaitu untuk mengarrange, memastikan transaksi-transaksi pihak-pihaknya itu clear. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar calo ini ada barang dijual gitu. Jadi lebih kompleks sedikit dibandingkan broker sebenarnya gitu. Nah, jadi arranger ini tugasnya dalam transaksi ini tuh salah satunya adalah
mencarikan produknya sebenarnya gitu. Jadi kalau narasinya adalah butuh dolar, ya kita cariin kira-kira produk apa yang masuk dengan what you need gitu ya gitu. Yeah. Jadi kita bantu cari di situ. Nah, setelah ditemukan, tentu nggak kita paksa ya pakai yang ini, nggak, kita tawarin kalau produknya ini gimana gitu. Jadi kembali ke si usernya berminat nggak gitu. Nah, jadi begitu sudah ditemukan produknya, ditawarin berminat, nah kita make sure transaksi itu terjadi gitu. Nah, disitulah MNC Bakti Investama, Syahdin itu di situ perannya gitu. Perannya di situ, dan dari situ apakah kemudian ada seperti kayak mempengaruhi salah satu pihak untuk dalam artian ini yang the best nih atau gimana? Wah, kalau itu gini, karena susah Pak ya. Artinya gini, semua itu kembali ke usernya satu. Kedua, kita itu tidak mungkin di posisi maksa entitas yang nerbitin produk itu sesuai dengan kita. Contoh saya broker, saya mau jual surat berharganya PTX. Lu produknya gini ya, lu gini, kan nggak bisa. Saya bukan siapa-siapanya PTX. Kalau PTX tidak menerbitkan itu, ya nggak jadi tuh barang kan gitu. Jadi tentu peran kita terbatas sebenarnya gitu. Berarti keputusan tetap pada si Pada akhirnya di user. usernya tadi. Dan nambahin, jadi gini, tadi mungkin saya belum sampaikan. Jadi tahun 99 kan produk ini terbit. Setelah terbit, itu komunikasinya langsung tuh antara penerima CMNP sama Unibank. Itu langsung sama penerbit, itu langsung komunikasinya itu berupa apa? Permintaan konfirmasi. Ini benar nggak surat ini? Konfirmasi sama Unibank, benar gitu. Terus kan mereka pakai auditor. Auditornya juga mempertanyakan. Yeah. Biasa kan kalau audit kan proses audit gitu. Dia tanya juga ke Unibank, ini benar nggak? Dia benar gitu. Dari sejak tahun 99 itu berlangsung terus sampai BPKU-nya Unibank. Jadi kalau ditanya apakah produk ini mereka tahu, ya tahu persis kan, kalau nggak nanya setiap tahun. Dan nggak bakal ngambil juga kalau misalnya ada kecurigaan gitu ya. Nah, lalu kenapa argumen ini kemudian tidak dibaca atau diterima oleh hakim? Nah, ya itu. Jadi makanya kita banding. Iya. Dari segi perkara, jadi kita tuh sudah melampirkan bukti tadi yang kata Pak Kris. Ada komunikasi dari CMNP langsung ke Unibank. Gitu. Jadi ini perlu dicatat ya, suratnya kan surat CMNP Mas ya, ke Unibank. Kita bisa temukan itu karena itu pernah disampaikan sendiri CMNP dalam perkara sebelumnya. Gitu ya. Jadi itu surat asli CMNP. Tapi karena kita nggak mungkin punya aslinya, ya kita sampaikan di persidangan itu fotokopi. Nah, sama hakim sama sekali tidak dipertimbangkan. Oh Mas, kalau kopi saya nggak mau lihat, bahasa gampangnya gitu ya, bahasa sehari-harinya kata hakim. Kamu kalau mau buktiin ini harus ada yang aslinya dong. Lah kan bukan surat kita ya, jadi nggak mungkin kita buktiin aslinya gitu. Nah, jadi hakim mengambil approach yang sangat gampang aja, sangat formal aja. Kalau nggak ada aslinya kita nggak pertimbangin. Nah, padahal itu bukti sangat krusial bagi kita tuh. Jadi gini, kalau mau coba lihat secara, ini juga saya baru baca dari pagi nih, jadi agak ngantuk tuh baca segini. Gini, makanya itu yang perlu kita pertanyakan profesionalitasnya itu, karena biasnya gini. Kalau untuk yang tadi disampaikan Pak Beli mengenai fotokopi, dia strict. Dia bilang ada aturan bilang fotokopi nggak boleh. Ya udah, saya nggak pakai. Gitu ya. Tapi ketika membahas yang lain soal konsep piercing corporate veil, dia memakai pendekatan yang berbeda. Yang formal dia kesampingkan, tapi dia bilang, ini yang penting substansi, gitu. Nah, menurut saya ini juga bukan agak ya, ini janggal. Karena gini, kita itu kan dinilai kualitas kita itu dari konsistensi. Betul. Apalagi ini kasus nggak main-main loh. Kalau memang di awal mau memakai pendekatan substan, mestinya imbang dong. Yang di sana juga pakai substan dong. Nah, kalau yang dibaca adalah mereka menerapkan prinsip piercing corporate veil. Itu artinya gini, saya sebagai pribadi itu saya memakai segala kemampuan saya untuk menggerakkan semua. Jadi kalau saya di PT ini saya gerakkan oleh saya, gitu. PT ini cuma jadi instrumennya saya, kurang lebih gitu bahasanya. Alat saya. Ketika saya ngajak beli semua ini, itu saya lah yang apa istilahnya, yang ngajak lah. Gitu. Nah, itulah konsepnya. Nah, tapi konsep itu memang ada. Tetapi pembuktiannya bagaimana?
kan harus ada pembuktiannya, gitu. Nggak bisa asumsi. Nah, tetapi di kasus ini yang waktu membahas soal fotokopi dan sebagainya, strict. Dia bilang ada pasal yang mengatakan begini-begini. Dia tidak memakai substan atau keadilannya, gitu kan. Tapi waktu membahas konsep yang lain, dia malah nggak pakai formalnya. Formalnya dikesampingkan semua. Pokoknya saya lihat kamu begini ya, berarti ini kamu ya, gitu. Karena lebih sesimpel itulah. Jadi ini kejanggalannya lagi salah satunya yang memang nggak konsisten. Ya oke, baik. Nah sekarang pertanyaan juga adalah di mana yang sertifikat aslinya? Ini soalnya kita lagi rame banget soal sertifikat ya. Kan ini semuanya gini. Sertifikat itu yang nerbitin kan Unibank. Betul. Ya kan? Terus sertifikat itu dikirim ke CMNP. Betul. Jadi aslinya ada di mana? Di Harus CMNP dong. Nah iya makanya harusnya yang menghadirkan adalah CMNP-nya Ya, tapi sertifikat kan tersebut. yang harus yang berkepentingan untuk membuat bukti itu kan kita, Iya. ya kan? Sempat mengajukan nggak ke CMNP? Minta dong aslinya. Bahkan diliatin Kan sama sudah CMNP. ditunjukin. Oke, sudah ditunjukin Juga itu. ada. Tetapi hakim tetap nggak. Tetap hilang karena kita ngajuinnya kopi. Nah sekarang surat konfirmasi. Surat konfirmasi kan Bukan, sorry, maksud saya kembali lagi sedikit tadi. Oke. Maksudnya yang aslinya sudah sempat masuk ke pengadilan. Sudah. Ya kenapa itu tidak menjadi apa bukti pembanding dengan kopinya? Jadi artinya sama ini Gini, memang kalau aslinya dan kalau NCD-nya tidak ada perdebatan. Oke. NCD-nya sertifikatnya semua ada. 28 aslinya ada, kopinya ada. Itu barangnya ada di siapa? Di CMNP. Itu real. Nah, Oke. yang jadi isu adalah waktu sudah terima itu, CMNP itu pernah nyuratin Unibank berkali-kali. Berkali-kali. untuk mengkonfirmasi. mengkonfirmasi. Ya, Nah, betul. surat itu yang tidak ada itu aslinya. surat konfirmasinya. Surat konfirmasinya. Sekarang kan surat yang itu tahu-tahu hilang. bukan Enggak. kan gini. Atau gimana? Coba ya Iya. kita nyambung ini. Kan CMNP tulis surat nih Iya, ke Unibank dong. betul. Berarti suratnya ada di mana? Di Unibank dong. Iya. Benar. Oh ya, kan? oke, Iya ya. dong. Terus habis gitu Unibank kan membalas. Membalas. Ini benar. Balasnya kan ke sini nih. Ke CMNP. Ya berarti ada di sini dong. Jadi kalau Surat nggak di sini balasannya. kan ada di sini. Iya. Oke. Gitu kan? Ya, ya. Nah, terus sekarang auditor nulis surat ke Unibank, Ya, ya kan? oke. Berarti suratnya kan di Unibank. Oke. Iya kan? Ya. Terus waktu Unibank balas ke auditor kan ke auditor. Kalau dari MNC terima kopi. Cuman kopi Hanya juga kopi dari komunikasi tersebut. Enggak, kopi surat itu kita punya. Semuanya artinya yang bolak-balik ya, itu ada ya. semua. Baik. Kenapa kita bisa punya dari surat itu? Karena gini, sebagai arranger, Bakti itu kan mesti punya supporting dokumen. Yes. Nah kelihatannya ini, karena tahun itu kan nggak ada yang tahu sudah tahun 99. Ini adalah part dari supporting dokumen yang ada. Gitu. Nah Oke. tapi, ya kan kopi, aslinya yang punya Nggak kan mungkin, dua iya. orang ini. Dua orang ini nggak ngadirkan gitu. Dan mereka nggak masuk sebagai tergugat. Ya siapa Unibanknya. Unibanknya kan nggak digugat lah kalau Iya. barangnya di dia gimana dia ngomongnya Iya. kan nggak digugat. Apakah pernah mengajukan untuk memanggil mereka juga sebagai Nggak bisa kan gini kalau proses perdata Iya. itu kan yang dipanggil adalah pihak-pihak yang ada di dalam gugatan. Sementara waktu itu mereka Memang nggak digugat. nggak digugat sengaja. Kan kita nggak bisa Itu. minta tolong itu Nggak bisa argumen ya, kita, gitu. argumen Oke. kita bilang ini kurang pihak, makanya gugatlah dia Supaya ini lebih bis- lengkap. Supaya bisa lengkap kan kalau dia digugat, dia bisa kita bisa nanya soal jaminannya dia kan ada letter undertaking-nya. Itu bagaimana dan sebagainya. Lah kalau Ya, dia nggak digugat ya. mau nanyanya gimana? Gitu. Ya contohnya ini bener kan? Karena dia nggak digugat, pertimbangannya bilang buktimu kopi, jadi tidak diperhatikan. Lah pasti kopi aslinya kan di dia gimana? Nah itu yang jadi persoalan. Oke baik. Lalu apakah ada pertimbangan hukum dalam amar putusan yang menurut tim kuasa hukum ini bersifat kontradiktif selain yang tadi? Jadi kalau tadi kan awalnya dengan harus ada buktinya, sekarang malah main tabrak aja yang piercing corporate veil gitu. Iya. Nah ada lagi nggak yang kemudian apa yang menjadi banyak. penting? Iya, ada beberapa nih ya. Jadi Mas dari sekian banyak ini kita udah baca ya beberapa. Tapi tadi yang paling krusial kan dua tadi. Nah, ada satu yang mungkin salah dua ya yang menarik ya. Iya. Satu ini kita itu punya, nah kita pun punyanya unik nanti ceritanya ya. Ada bukti transfer pembayaran. Ya, bukti transfer pembayaran. Jadi kan CMNP itu bilang produknya ditukar. Ya, dia punya barang ditukar sama barang oleh kita katanya gitu. Nah, tapi kita lihat ada bukti transfer, Mas. Ya kan? Kalau bukti transfer berarti ada yang dijual dulu barangnya. Betul. Jadi uangnya dijadiin produk lagi. Kan gitu ya. Betul. Itulah NCD. Ya. Bukti transfer ini sejumlah $17 juta, sorry. $17 juta ini
tahun 2008 diakui sama CMNP. Itu kita yang bayar. Oke. Ya, jadi bukan tukar menukar dong. Kalau ada uangnya kan? Ya, kalau ada uang berarti jual beli konsepnya gitu. Nah, bukti itu kita buktikan oleh CMNP, dibuktikan bukti transfer itu. Jadi cuman kata hakim, Pak, ini kan nggak ada CMNP transfer kemana. Jadi ini bukan bukti CMNP. Ini Makanya disebut dalam putusan itu tukar menukar itu. itu tukar menukar. Jadi bukti uang ini karena nggak ada tulisan CMNP bayar. Kan kalau sekarang kan kita bukti transfer gitu Iya, ya, atau betul. bukti di di m-banking gitu kan kelihatan kan siapa ke siapa. Iya. Kan zaman dulu nggak gitu, Mas. Ya kan? Jadi karena itu tidak ada detail ini siapa ke siapa dari siapa. Oleh hakim dibilang, ini bukan bukti, bukan bayarnya CMNP ini mah. Gitu loh. Padahal udah diakui. Padahal dia pun buktiin itu Jadi barang. di dalam putusan perkara yang udah tahun jebot, Ya. itu tahun 2004-an itu CMNP sudah menyatakan sendiri dan terrecord di situ, itu pembayaran dia, pembayaran CMNP. Ini aneh banget sih kalau sampai kayak Memang. gitu. Nah, terus pengadilan yang sekarang nih Iya. nganggap itu yang ini tidak dipertimbangkan sama sekali, yang statement dan putusan PK-nya itu Iya. tidak dipertimbangkan sama sekali. Tapi dia bilang balik lagi yang tadi disampaikan Pak Beli, ini nggak ada. Dalam hati saya lah, kan sudah orangnya sendiri sudah Sendiri ngaku. Iya. Terus saya pikir gini, ini kan bukan stand up komedi ya. Ini kan hakimnya jadi seolah-olah kayak gini. Menurut keyakinan saya ini kan aneh. Padahal orangnya sendiri udah ngaku. Mungkin nonton Susah. Panji kali ya. Itu nggak jelas. Itu ada gium itu jadi sering dipakai, ini bahaya. Keyakinan saya yang ngaco gini ini. Gitu. Nah Oke. itu satu, Mas. Jadi yang kedua ini juga yang menurut Aku kita sering ngambil minum. Sambil silakan. yang kedua nih agak telak juga, agak aneh. Ya. Jadi gini, lawan kan hari ini CMNP bilang transaksinya kan tukar menukar, ya. Itu hari tahun ini Pak ya 2025. 99 CMNP bikin laporan keuangan, tulisannya jual beli. Nah, jadi kan kita kan bilang, loh, sampean bilang 99 jual beli. Dicatat di laporan Tertulis keuangan. ya, Tertulis. tertulis ya. Itu kan TBK Pak ya saat itu kan. Artinya kan udah menyebar ke seluruh penjuru investor lah itu kan, dilaporkan ke bursa efek segala macam. Tulisannya jual beli. Dan itu dikesampingkan loh. Perusahaan melakukan jual beli dengan Drosophila melalui Bakti. Nah, hari ini dibilang enggak Pak, salah itu tahun 99, 2000, 2001. Itu kan ada terus di laporan keuangan. Terus dengan mudahnya sekarang bilang itu salah. Yang benar tukar menukar. Loh, kan kita Padahal ada laporan keuangannya. Ini akan Ada, dibawa nggak ada. nanti ini? Nanti ini Ada. akan Ya. dipersoalkan nggak ini Sudah. untuk melihat Iya, dong, hasil iya dong. auditnya Iya, itu laporan iya. keuangan udah pasti. Iya. gitu. Jadi hakim cuman bilang, "Oh, transaksinya adalah tukar menukar apapun pencatannya." Ya, jadi gitu kalimatnya. Kalimatnya persisnya. gitu. Jadi transaksinya adalah tukar menukar. Gini, mungkin bahasa kampanye gini. Ya. Transaksinya tukar menukar. Nggak peduli apa aja lu mau ngomong deh, pokoknya ini tukar menukar aja gitu. Berdasarkan pernyataan saya ini gitu Ya, ya. kalau Oke. bahasa tertulisnya dia bilang gini, transaksinya adalah tukar menukar terlepas dari apapun yang dicatat Catatkan. di laporan keuangan. Gitu. Jadi dasarnya letterlucknya apa gitu. dasarnya? Ya keyakinan tadi itu. Oh my god. Ya, jadi Enggak, karena gini, kalau saya ngeliat ini proses pengadilan itu sebenarnya kan substansinya kan menguji bukti ya, Betul. gitu. Berdasarkan bukti-bukti maka keyakinan hakim seperti apa, kan gitu sebenarnya ya. Nah kalau ini saya ngelihatnya ini apa ya, cherry picking gitu. Jadi dia sudah Iya. ini kebalik nih kalau saya membacanya, dari ujung dulu, jadi keyakinannya dulu, baru dia cari cocokin mana yang mendukung keyakinan ini, gitu. Waduh. Ini kalau oke. ini boleh dibilang mungkin prejudice saya ya, mungkin prejudice saya, mohon maaf gitu. Tapi saya sendiri menilai seperti itu. Bisa jadi saya salah, tapi saya menilainya seperti itu. Oke, baik. Waktu itu kan mengajukan 12 bukti. lebih. Nah, yang terakhir itu ada saksi ahli dan 12 bukti tambahan maksudnya. Iya, sorry. Oh, kalau ya, bukti tambahan ya. tambahan. Bukti Iya. tambahannya. Iya. Nah, bukti tambahan ini dan saksi-saksi yang diajukan itu, kenapa menurut Anda kira-kira ini justru nggak diperhatikan hakim? Dan poin-poin mana yang nggak diperhatikan? Banyak. Apakah semuanya ataukah Semua. Semuanya. Kalau bukti surat kita hampir 40 mungkin 50 dokumen tuh plus Oke. tambahannya. Hanya satu yang dipertimbangkan, itu pun yang sama dengan buktinya lawan.
gitu ya. Jadi hanya satu, Mas. Bayangin dari 50-an lebih dokumen hanya satu yang dipilih, itu pun yang emang lawan punya. Gitu ya. Jadi ngapain kan gitu. Iya, iya. Itu kan no debate sebenarnya kan. Tapi yang krusial buat kita yang tadi contohnya yang ini fotokopi nggak usah deh. Itu satu. Kedua, saksi kita itu jadi kan saksi itu ada dua, ada yang menjelaskan fakta secara kejadian saat itu hadir sendiri menyaksikan sendiri, ada juga ahli yang tugasnya itu memperkaya atau ngasih gambaran hakim tuh konsep hukumnya gimana gitu ya. Nah jadi fakta kita itu sama sekali nggak diambil, cerita ada pun satu dipelintir. Jadi gini, kita sempat hadirkan Kepala Cabang Unibank Pak ya? Kepala Cabang Unibank. Jadi saat konfirmasi tadi surat menyurat yang nggak dianggap tadi, Kepala Cabangnya yang tanda tangan pernyataan itu datang. Dia cerita panjang, di akhir ditanya sama lawan. Biasa dalam pengacara kan mengenal cara memojokkan lah nanyanya gitu ya. Ditanya-tanya, dipojokkan, digiring, akhirnya jawabannya A misalkan, ya. Di akhir hakim nanya, ada yang mau ditambahin nggak, Pak? Sebenarnya bukan A, B. Nah, jadi udah diperiksa Mas, bayangin satu hari yang diambil A-nya. Sama hakim tuh dari sekian banyak cerita, sejam setengah lebih dia cerita, A-nya sudah dia koreksi, yang diambil oleh hakim huruf A-nya itu. Kalimat terakhir itu aja, satu tuh yang diambil. Jadi ngapain ngomong sejam lebih kan gitu kan. Yang diambil cuma satu kalimat. Nah, kami menghormati hakim lah, selalu posisinya kita terima, ini pun udah jadi produk hukum, kita hormati. Tapi kalau ngomong kejanggalan, kok bisa dari sekian jam ngomong, sekian jam hal yang diceritain, yang relevan dengan perkara banyak, yang diambil cuma satu. Jadi itu maksudnya yang cherry picking tadi. Cherry picking itu, ya? gitu. Nah, jadi selebihnya nggak ada yang dipertimbangkan, Pak, nggak ada yang diambil lagi. Makanya saya berasumsi lah mungkin, saya berasumsi ini sepertinya sudah ada tahu apa akhirnya, atau mungkin gini, goalnya sudah di set dulu, kemudian proses ini untuk memenuhi goal itu, jadi dicari aja, dicari, oh ini memenuhi ya udah masuk, ini memenuhi masuk, yang nggak memenuhi buang gitu. Bisa secara proses hukum ini udah gitu. Nggak dibenarkan mestinya ya. Ya, kami merasa indikasinya ke sana ya. Oke, baik. Ada saksi ahli kalau tidak salah yang kemarin dari CMNP yang justru malah mendukung itu tadi ya. Iya. Nah, apakah yang ini juga akan digunakan fakta ini nanti banding? Kan nggak ada sidang lagi ya. Nggak ada sidang. Dia cuman mengajukan semua yang ada sekarang ini kan. Nanti seluruh berkas persidangan diperiksa lagi dengan point of view yang berbeda dengan mempertimbangkan dalil bantahannya, banding tuh gitu. Ya, jadi tidak ada persidangan kayak kemarin lagi pemeriksaan gitu, enggak, cuman by dokumen berita acara semua dikirim ke pengadilan tinggi, nanti hakim tinggi yang memeriksa itu. Termasuk catatan-catatan termasuk ahli yang itu termasuk. Nah makanya penting untuk kita highlight sebenarnya apa yang jadi masalah di putusan ini kan gitu kan. Itu nanti yang akan jadi dalil kita untuk disampaikan ke pengadilan tinggi untuk banding, supaya nanti jadi atensi dari pengadilan tinggi khususnya gitu ya, apa sih yang kemarin dianggap tanda petik ngaco gitu ya, ngaco atau tidak tepat ini, sehingga nanti mohon perhatian dari hakim tinggi, ini nih tolong diperhatikan betul nih, ini yang kemarin terlewatkan atau ini yang kemarin tidak dipertimbangkan, sedangkan itu rohnya dalil kita gitu ya. Tapi rohnya lawan diambil dikali 3 gitu, berkali-kali diulangi, sedangkan kita yang satu jangankan dipertimbangkan, oh mas fotokopi udah nih nggak jadi gitu. Nah, itu kan memang bau-baunya kayak agak by design begitu ya. Iya, ada indikasi. Anda juga mengatakan kemarin kalau tidak salah ini salah sasaran begitu ya kalau tidak salah itu. Jadi sebenarnya yang harus disasar siapa sebenarnya? Ya kalau ngikutin proses persidangan dan saksi-saksi ahli ya, yang harus disasar antara lain banyak ya, tapi antara lain ya Unibank lah, kan dia yang nerbitin. Dia kurang apa coba? Dia nerbitin, dia memberikan konfirmasi atas kebenaran surat itu, menjamin itu, dia mengeluarkan letter of undertaking istilahnya, menjamin itu bisa dibayar, menjamin ini semua udah sesuai sama peraturan yang berlaku dan sebagainya. Terus dia yang menerima uang loh, jadi uang pembayarannya NCD itu yang menerima adalah Unibank gitu, dan jumlahnya 17 juta, bukan 28. 17 juta itu ada di Unibank gitu. Terus yang kelima, Unibank lah yang menyerahkan semua ini ke BPPN. Terus berlanjut terus BPPN, PPA dan sebagainya, proses likuidasi. Mungkin kalau
ini dikasih waktu sampai besok, mungkin saya bisa nambah 6, 7, 8 dan sebagainya. Banyak sekali. Intinya adalah ya dia mestinya yang ikut minimal ikut digugat lah, supaya dia bisa menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya gitu. Kalau ini kan enggak, ini jump to conclusion gitu. Jadi karena brokernya kredibilitasnya sangat bisa dipercaya gitu, sangat bagus, yang lain udah nggak ada, udah ini aja kan gitu. Kalau kayak gini broker-broker yang lain kasihan Mas, nanti semua broker jadi broker mundur teratur jadinya disuruh tanggung jawab. Iya, disuruh tanggung jawab. Iya, tadi saya bicara sama bercanda sama Mas Beli. Ini bisa dua sisi. Satu, broker bisa mulai khawatir karena dia bisa disuruh tanggung jawab. Terus kedua, bank-bank yang sekarang dikejar untuk menyelesaikan letter of undertaking-nya bisa bilang enggak perlu. Lah ini broker yang suruh tanggung jawab, bukan banknya. Putusan ini kan bunyinya gitu, kalau dibaca secara singkat. Iya, betul. Gitu yang tanggung jawab brokernya. Makanya nanti akan mengajukan juga, ini artinya bukan mengajukan apa istilahnya tuh, supaya Profesional. mereka ini jadi tergugat juga atau gimana? Oh nggak bisa, Nggak bisa. kalau itu nggak bisa. Nah, kalau dari pihak MNC sendiri bagaimana? Apakah ada langkah hukum ya banding lanjutan itu, lagi untuk itu? ya banding kan? Ya, banding. Secara hukumnya banding, secara profesionalitas hakim itu ya lewat laporan, mungkin bisa ke Komisi Yudisial atau Mahkamah. Ini kan untuk menyelesaikan kasus yang ini. Iya, iya. Tapi kan ini ada orang-orang juga lain yang tadi saya bilang sasaran lain yang harusnya. Oh, maksudnya apakah MNC menggugatin mereka lagi gitu? Iya gitu kan untuk mengambil dananya. Gini. Jadinya. Ambil dana. Bukan maksudnya untuk kan mereka kan yang pegang dana. Iya. Paling tidak mereka harus bertanggung jawab untuk dana itu kemudian bisa Ya kalau itu dikembalikan. nggak bisa. Kalau itu yang bisa gugat ya CMNP, kan dananya CMNP. Lah kalau yang 17 juta itu CMNP merelakan itu diambil Unibank, ya kita kan nggak bisa. Gitu. Nah kalau kita sendiri ya bisa aja kalau kita mau gugatin mereka semua, kita ya. Gitu. Cuman kita ini sebenarnya kan nggak mau cari musuh, Mas. Kita juga nggak mau ada orang masalah, nggak sesuatu yang tidak ada kenapa harus diada-adakan gitu. Ya kita ini kan sebenarnya mau prosesnya seperti apa ya udah itu gitu. Makanya ketika kita mengajukan kok Unibank nggak digugat dan sebagainya, sebenarnya kan dalam rangka itu, dalam rangka kita mau menghormati proses ini. Maka pihak-pihak yang terlibat ya biar ikut lah gitu. Ya tapi hasilnya kan gini. Tapi kalau pertanyaannya tadi, sampai sekarang sih belum kepikir kita mau terus gugat kiri kanan gitu. Buat apa? Buat apa cari musuh? Katanya satu musuh aja kebanyakan. Apa sih? Iya. Tapi 1000 teman masih kurang gitu. Tapi kadang kalau udah ketemu musuh ya mesti sampai ujung juga. Ya wis gimana? Mesti dikejar juga sampai ujung ya. Wis gimana? Kalau tadi bicara soal salah sasaran, harusnya sasarannya yang lain. Nah, sekarang pertanyaannya, ini hanya ini aja ya dugaan. Jadi yang disasar ini sebenarnya apa sih? Apa cuma cari uang pengembalian 28 juta dolar atau ada something else gitu yang kita nggak tahu nih maksudnya? Apakah? Mungkin saya dulu Pak Kris. Silakan saya tambahin. Jadi gini, dalam kita dalam praktek hukum Mas ya, gitu kan udah biasa juga lah gitu ya. Memang tidak ada dasar atau aturan yang bilang minta ganti rugi itu berapa. Jadi suka-suka aja, mau ngomong 100 mau ngomong 1000 silahkan aja, nggak ada masalah. Kan isunya adalah bisa buktiin nggak ruginya segitu, ya. Nah jadi cuman kan kita harus lihat pakai logika ya. Hari ini ada nggak satu pihak yang punya uang 100 untuk dibayarkan seseorang gitu ya, secara kontan? Kan nggak ada gitu ya. Jadi angka itu dari mana? Udah pasti dari manapun nggak akan ada yang bisa bayar siapapun itu. Ya mungkin APBD Indonesia kali yang bisa, APBN Indonesia kali disuruh bayar kan berapa persen kan gitu. Mungkin cuman itu yang bisa bayar. Anggaran kementerian kali kan suruh bayar gitu. Nah dari situ aja kita udah bisa lihat, oh berarti tujuannya kan bukan untuk minta segitu sebenarnya ya. Gitu. Karena nggak make sense, nggak mungkin segitu kan gitu ya. Mau dia dengan cara metode apa dia hitungnya gimana, tapi udah nggak make sense. Jadi trigger pertamanya dari situ. Ya ini secara angka kayaknya sulit nih kalau ditagihkan ke orang perorangan, ke instansi, ke entitas bisnis yang punya segitu gitu ya. Itu nggak make sense. Nah, kedua adalah kita lihat tadi yang kata Pak Kris ada glorifikasi angkanya gitu. Terus digembar-gemborkan, digaungkan seolah-olah real gitu angka segitu akan dapat gitu kan.
Nah, ya kita bisa lihat dari berita itu efeknya kemana sebenarnya kan ya? Apakah ke nama baik, ke apa bursa, apa kemana-mana kan gitu. Tapi kalau dari kami melihat aspeknya ke situ Mas, secara framing gugatannya tuh ke sana gitu. Karena nggak make sense, nggak real angka kerugiannya gitu. Terbukti diputusnya pun nggak segitu kan gitu ya. Jadi dari situ kita lihat ada maksud lainnya kemana kan gitu ya. Dari angka itu aja tuh udah menunjukkan kalau dari kami gitu. Yang kena dampak baru yang tadi disebutkan 2 ya. Mungkin nama baik. Yang kedua adalah bisa di bursa saham juga ya. Iya. Iya, ini kan iya. Jadi gini apa? Drama-drama yang terjadi dan glorifikasi dan sebagainya itu, saya ngelihatnya gini, kok jadi kayak pembunuhan karakter gitu. Ada yang di by intention, ada karakter seseorang yang mungkin mau diganggu kredibilitasnya gitu. Kenapa ya? Indikasinya itu gugatan yang nggak masuk akal tadi itu awalnya digede-gedein, yang tadi saya bilang prakondisi, ada prakondisi dulu dibesar-besarkan, terus kemudian ada daftar aset besar-besarkan lagi, ya kan, terus terakhir asetnya orang lain didaftarkan dibesar-besarkan juga gitu, padahal itu kan ada penambahan jaminan yang disebut Beverly Hills segala waktu itu kan, itu asetnya orang lain, itu nggak ada hubungannya, tapi dibesar-besarkan gitu, pakai media. Nah saya mikir ini kok polanya mengganggu gitu. Jadi tujuannya ya hampir bisa dipastikan ada itu karakter assassination gitu, mau mendowngrade siapa ya nggak tahu lah gitu ya, siapa yang terkena dampak kan gitu. Kalau nggak tahu ya, ini saya kan karena kita MNC-nya juga ada dengan Trump, ada apa mungkin kerjasama gitu. Apakah ini juga untuk mengganggu itu? Kalau sampai sejauh itu aku nggak berani komen Mas kalau itu, karena benar-benar nggak tahu kita gitu. Tapi kalau indikasi ke situ kalau kita baca ya, karena terstruktur gitu. Wih, gimana tuh terstrukturnya? Jadi gini, ada portal-portal gitu yang dari awal, nanti tinggal dicari gampang kok. Dari awal itu selalu mengglorifikasi dari sisi mereka, gitu. Itu selalu. Yang kita bener pun. Ini portal-portal ternama resmi yang memang resmi. Terus nanti gini, begitu dia nayangkan, nanti muncul medsos, gitu. Medsosnya sama. Jadi ini kan portal. Nanti dari sini dibikinin medsosnya. Betul. Gitu. Terus nanti muncul lagi di yang apa kayak model apa ya, Kompasiana gitu, blog. Yang orang boleh blog gitu. Iya, blog. Model ngetik-ngetik gitu. Itu selalu polanya seperti itu. Dan selalu itu terus pihaknya. Jadi saya pikir ini memang ya desain gitu. Desain untuk karakter assassination lebih ke arah situ, ya? Bisa ke sana gitu. Ya kan ternyata putusannya nggak bombastis amat. Iya. Gitu, dikabulkan sebagian. Kalau saya nambahin mungkin dikabulkan sebagian kecil. Karena yang diminta banyak banget dikabulin sebenarnya. Cuma kecil aja ya. Oke, baik. Mungkin boleh terakhir Mas Belly bisa kasih closing statement kira-kira apa yang mau dikerjakan langkah-langkahnya ke depan ini. Ya, kalau langkah tadi mungkin udah ada 2 gambaran Mas ya. Jadi kita akan persiapan untuk banding maupun untuk mempersoalkan kedisiplinan hakim tadi ya, keprofesionalan hakim ke instansinya, ke Kaya dan ini. Nah, tapi tadi kita diskusi juga Pak Kris ya. Jadi memang ini ada insight bahwa putusan ini itu sangat riskan bagi profesi broker ya, atau entitas broker gitu. Karena mulai detik ini, atau kalau putusan ini tidak segera kita perbaiki, riskan nih, broker-broker tuh harus siap nih pasang badan untuk kalau ada kerugian dia yang tanggung jawab. Kedua adalah bagi para direktur, bagi para komisaris yang juga selama ini melaksanakan kerjanya sebagai direktur komisaris untuk atas nama PT, ini siap-siap juga nih. Karena piercing of corporate veil sekarang bisa ditafsirkan semudah itu.
Ya, jadi kalau menerabas term dan conditions yang betul lainnya. gitu ya. Jadi kalau dulunya direktur, kan saya kerja kan untuk PT ya. Jadi nanti yang tanggung jawab PT, siap-siap deh gitu ya. Hati-hati deh kalau ngomong gitu. Dengan sadar Anda pun bisa ditarik-tarik gitu ya. Dalam perkara perdata terutama gitu. Iya, dan ini memang yang terakhir ini saya tambahin, memang di lapangan ini apa namanya, jadi lucu dan aneh gitu. Contohnya gini, saya ini Iya. direktur utama, ya kan? Umpama nih contoh, saya direktur utama, terus di anggaran dasar bilang saya punya kewenangan untuk tanda tangan, sehingga surat-surat company kan saya yang tanda tangan. Nah kalau nggak saya siapa lagi? Direktur utama kan hanya satu, saya yang tanda tangan, ya kan? Tapi di putusan ini bilang, karena kamu tanda tangan dan sebagainya, itu PT semua itu sebenarnya cuma kamu pakai aja. Paham Mas ya? Ya. Jadi artinya saya sebagai pribadi, itu saya malah pakai nih PT-PT itu. Memanfaatkan PT itu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, yang mendasar adalah gini, kalau saya direktur utama, terus saya nggak tanda tangan, terus saya apa yang tanda tangan? Tapi begitu saya tanda tangan, saya di vonis saya memakai PT itu. Itu yang dimaksud Pak Beli tadi, hati-hati direktur utama atau direksi lain yang tanda tangan. Ini jadi rasa-rasanya seperti kasus beberapa menteri begitu ya. Ya itu. Nah, ini ada nyambung Mas satu lagi mungkin terakhir ya. Jadi kepada bisnis entitas bisnis juga kita mau pesan bahwa dokumen disimpan baik-baik. Karena mungkin kasus hukumnya 20 tahun 25 tahun lagi baru jadi masalah gitu ya. Baik. Itu kalau nggak ada dokumennya udah siap-siap deh ya, nggak punya aslinya, nggak punya korespondensinya, waduh siap-siap aja gitu ya. Sekarang yang ada aslinya juga dipertanyakan terus lagi ya. Yang merasa pegang, oh ini surat bagus nih, tapi karena kopi siap-siap juga, Siap-siap juga. gitu ya. Mungkin 20 tahun lagi anaknya udah lulus kuliah kali ya, siap-siap deh Pak Bu gitu. Jadi itu juga jadi concern kita nih gitu. Berarti nyimpen dokumen Mas sekarang, nyimpen nota, nyimpen kwitansi tuh disimpan baik-baik, taruh berangkas deh safety deposit box deh. Dan harus hard copy loh. Harus jadi kalau asli. mau di digital, zaman sekarang ini itu di digital gitu, ya nggak boleh. Kalau ngikutin konsep ini ya, harus kembali ke hard copy. Masih dibilang mana nggak bisa, ini kopi. Mulai dari sekarang siapin gudang yang besar untuk dokumen. Oke baik. Jadi Sobat Sindo dengar udah ya tadi, harus siap-siap dengan punya berangkas sendiri buat dokumen-dokumen ya. Jangan sampai nanti malah dimasalahkan di berapa puluh tahun ke depan. Baik, terima kasih Pak Christophic, terima kasih juga Mas Billy sudah berbagi di The Comments, dan ya semoga sukses dan amanah juga dengan tugasnya ya. Terima kasih. Baik, dan Sobat Sindo, sampai jumpa lagi di The Comment berikutnya. Saya David Silawi pamit.